Hello, everybody in Indonesia. My name is Brian, and good morning. I'm going to sing a worship song, which is it's a very old hymn in English. Its name is called "Be Thou My Vision." So enjoy the song. God bless you all. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, and I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Riches I heed not, nor vain empty praise. Thou mine inheritance now and always. Thou and thou only, O first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. O High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joy, bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Still be my vision, still be my vision, still be my vision. O ruler of all. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali melalui program Morning Worship pada pagi hari ini.
Nah, perenungan pada pagi hari ini saya beri judul Ingatlah, ya. Ini menjadi satu peristiwa ya yang kita harus ingat. Mungkin kalau sebagai orang percaya kita selalu mengingat hari Paskah, hari Natal, tetapi kita juga mau ingat ada satu hari raya yaitu hari Pantekosta, di mana pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal kita itu dicurahkan untuk kita semua, ya. Bapak Ibu, kalau kita tahu di dalam suratan Roma, Rasul Paulus menegaskan bahwa tanpa Roh Kristus seorang bukan milik Kristus, ya. Tanpa Roh Kristus seorang bukan milik Kristus. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa inilah bukti bahwa kita milik Kristus dengan adanya pribadi Kristus atau Roh Kristus atau Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan itu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, ada satu jaminan. Ya, di sini bukan dikatakan secara kepenuhan, ya seperti cerita di Kisah Rasul, begitu ya. Tetapi dikatakan ketika kita mengaku, ketika kita percaya, disitulah, ya, karena tidak mungkin roh iblis membuat, ya, mau mengakui bahwa adanya Roh Kudus atau mengakui atau percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, itu tidak mungkin. Kalau itu roh iblis atau roh jahat, ya mungkin dia mengakui itu. Nah, oleh karena itu, untuk kita selalu mengingat, ya tentunya hari raya Pantekosta, apa sih yang Yesus katakan, gitu ya. Lalu Yesus itu mungkin banyak mengajar begitu ya, kepada murid-murid, dan itu sudah tertulis di Injil. Bahkan juga banyak ajaran-ajaran yang rasul-rasul buat tulisannya tentang Kristus. Kira-kira apa yang membuat atau rasul-rasul murid-murid pada waktu itu mereka menerima Roh Kristus, menerima satu kepenuhan, ya, bukan saja dia dimateraikan, bukan saja dia Roh Kudus itu tinggal, tapi dikatakan dipenuhkan, ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana Kristus itu berbicara kepada murid-murid supaya kita menantikan janji Bapa, ya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ya, banyak sekali kalau Bapak Ibu perhatikan di Injil Yohanes, ya, di pasal 14, jika kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintahku, aku akan minta kepada Bapa memberikan kepadamu seorang penolong atau pribadi yang ketiga itu, ya. Pribadi Kristus sendiri itu, gitu ya. Ya, saya kadang-kadang berpikir, ya, kenapa Yesus itu mengatakan Immanuel, Allah beserta, ya. Padahal dia tahu dia akan mati, dia akan naik ke surga, begitu. Nah, inilah yang Yesus bicarakan, yang Yesus maksudkan. Allah akan menyertai kita sepanjang hidup kita, menyertai kehidupan kita, yaitu melalui pribadi Allah sendiri, yaitu Roh Kristus atau Roh Kudus, ya. Jadi Yesus pertama mengatakan bahwa ayo nantikan janji Bapa, ya. Dan menantikan janji Bapa bukan saja di peristiwa 10 hari doa, begitu ya, atau kita mengikuti setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kita menantikan sama seperti murid-murid. Tetapi menantikan janji Bapa itu adalah sepanjang seumur hidup kita, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Mari nantikan. Ya, pemazmur bilang, mari renungkanlah Taurat Tuhan, firman Tuhan, yaitu janji Bapa. Yang kedua, Yesus juga mengatakan bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Dikatakan Yohanes membaptis ini, ya, membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini yang Tuhan inginkan, ya. Bukan saja dibaptis secara seperti Yohanes Pembaptis di air, dicelupkan, kita meninggalkan kehidupan yang lama dan kita menuju kehidupan yang baru, tetapi juga kita diperbaharui secara roh, ya. Ya. Kalau baptisan air itu sebagai lambang pertobatan kita, ya, lambang komitmen kita, tetapi
baptis dengan Roh Kudus itu yaitu menguatkan pribadi roh kita. Rasul Paulus juga pernah mengatakan bahwa tubuh ini akan merosot, tetapi rohku atau batinku ini akan terus dibangkitkan atau dibangun. Ya. Memang tubuh ini akan semakin merosot, ya, semakin kita tua, semakin kita lemah. Tetapi roh atau iman di dalam hati kita, di dalam pikiran kita itu semakin kuat. Ya. Bapak Ibu, kita perhatikan melalui Pentakosta ini, Yesus sudah mengatakan dua hal, janji Bapa dan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kita bergerak lagi di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 13 ayat 14, mereka atau ketika mereka tahu mereka harus menantikan janji Bapa, yang mereka lakukan atau murid-murid lakukan adalah menanti. Ya. Kalau kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 13 sampai 14, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudari Yesus. Jadi kita perhatikan adalah kita ini bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya, kita bersyukur bahwa kita di gereja kita di GPDI Zion Altar banyak sekali ibadah doa. Kenapa mesti ada ibadah doa? Apakah itu cuma rutinitas? Apakah itu syarat? Tapi inilah yang diinginkan Yesus, ya, supaya kita bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya. Setelah kita menantikan janji Bapa, sambil kita menantikan janji Bapa tentunya juga kita memohon dibaptis ya oleh Roh Kudus. Dan juga supaya kita bisa mengerti adalah kita mau sama-sama bertekun dalam doa bersahati. Ini sangat penting sekali, ya. Ya. Kita supaya kita saling membangun, ya, saling memberikan support, ya, saling memperhatikan. Nah, inilah yang terjadi. Nah, kita lanjut lagi di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Di sini kita bisa melihat, ya, ada dikutip dari buku dari kitab Yoel begitu, ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17, ya. Kalau kita perhatikan, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dikatakan ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, dan terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berbicara tentang akhir zaman, di mana Kristus atau Tuhan Yesus atau Allah Bapa yang melalui Nabi Yoel menubuatkan bahwa sebelum hari Tuhan, sebelum adanya hari kiamat, Dia ingin memenuhi setiap pribadi-pribadi orang percaya. Supaya apa? Supaya kuat. Maka itu kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 21, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa sih yang bisa berseru kepada nama Tuhan? Ya, kalau kita ingat tadi Efesus pasal 1 ayat 13, orang yang berseru kepada Tuhan itu adalah orang yang percaya. Orang yang mau memberikan dirinya, mau dibaptis, ya, itu akan diselamatkan. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Sama seperti firman Tuhan menjadi pedoman hidup, ya. Roh Kudus juga menjadi pribadi yang selalu ingin membisikkan kita tentang jalan kebenaran, selalu ingin menegur kita, ya, mengingatkan kita, ya. Bahkan dikatakan Dia mau menolong kita, ya. Nah, ini disinilah peran Roh Kudus, dan bahkan Roh Kudus itu juga menginsafkan kita.
Kalau firman Tuhan bisa menegur kita, ya, Roh Kudus itu juga berbicara, ya, bersama-sama dengan firman Tuhan itu di dalam hati kita, supaya apa? Supaya kita insaf, supaya kita bisa bertobat. Mari Bapak Ibu, dan kita tahu Kisah Rasul pasal 2 ayat 40. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 40 Bapak Ibu mungkin bisa baca. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu, jadi Rasul-Rasul berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya waktu itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu perhatikan, waktu dulu mungkin Rasul-Rasul tidak percaya, ya, takut ketika mereka akan ditinggal Kristus, tapi dengan gagah berani ketika mereka sudah dipenuhkan Roh Kudus, mereka bersaksi dan 3.000 jiwa diselamatkan. Dikatakan ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran-pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Ya, jadi dengan adanya Roh Kristus, saya percaya bukan saja Rasul-Rasul, saya percaya kita semua, Bapak Ibu, saya, orang-orang yang percaya, bukan saja diselamatkan, ya. Kalau kita perhatikan lagi di ayat 43, dikatakan di sini mereka sempat ketakutan karena kenapa? Rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi adanya kasih, adanya mujizat, adanya hal-hal yang fantastis, hal-hal yang jauh mungkin dari sifat manusia yang dulu sangat khawatir, sangat takut, bahkan tamak, ya. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kristus, mereka bisa saling berbagi, ya. Jadi mari Bapak Ibu, ya, ingatlah, ya. Roh Kudus itu juga akan mengingatkan, ya. Melalui hari Pantekosta kita menantikan janji Bapa, kita untuk dibaptis, supaya kita juga terus berfokus, bertekun. Juga kita melihat bahwa penggenapan dari Nabi Yoel pun juga digenapi, dan akan ada tuaian yang besar. Ya, tuaian besar, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan saya percaya juga kehidupan kita pun juga Tuhan pelihara dan memberkati. Puji nama Tuhan. Tetap ingatlah apa yang Yesus katakan, dan itu akan terjadi pada kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menolong kami. Tuhan Yesus, apapun yang kami hadapi saat-saat ini, pergumulan kehidupan kami, Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong, Tuhan, menguatkan kami, meneguhkan kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh Kristus juga tinggal dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan juga, Tuhan, terus, Tuhan, Kau boleh tanamkan dalam hati kami, Tuhan, dan kami boleh, Tuhan, melakukannya dengan kekuatan roh daripada Roh Kudus, Tuhan Yesus. Urapi kami, sertai kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa dan negara, Kota Malang, sekitarnya yang kami taruh dalam tangan-Mu, Tuhan, Engkau yang memberkati, bahkan gereja kami, Bapak Ibu Gembala, Tuhan, Engkau yang memberkati, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diserahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh, High King of Heaven, my victory won. May I reach heaven's joy, bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, and still be my vision, O ruler of all. Still be my